Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Islam yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh salah satu subscriber setia Lentera Islam melalui kolom komentar. Cerita ini berkisah tentang sepasang suami istri dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang mengalami peristiwa luar biasa. Kepala mereka berubah menjadi kepala babi saat mereka menunaikan ibadah haji. Penasaran dengan selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Matahari pagi menembus kabut, menghangatkan pepohonan yang berdiri berjajar di sepanjang jalan desa kecil di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di tengah desa terdapat sebuah rumah besar dengan arsitektur tradisional yang mencolok. Rumah itu milik Joko dan Rina, pasangan suami istri yang terkenal karena kekayaannya. Joko dan Rina selalu tampak bahagia dan dermawan. Mereka sering menyumbangkan sebagian harta mereka untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya. Namun, di balik senyum ramah mereka, tersembunyi rahasia gelap yang tak banyak orang tahu. Tahun ini, Joko dan Rina memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya mereka merasa cukup siap untuk menjalankan rukun Islam yang kelima itu. Persiapan demi persiapan dilakukan dengan seksama. Mereka membeli pakaian ihram, perlengkapan haji, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan suci tersebut. Hari keberangkatan tiba. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh calon jemaah haji yang berangkat menuju Tanah Suci. Di antara mereka, Joko dan Rina tampak bersemangat dan penuh harapan. Dalam hati mereka terbersit doa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima ibadah mereka. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi saat mereka tiba di Bandara King Abdul Aziz. Di jeda saat turun dari pesawat, seorang wanita bernama Fatimah yang satu regu dengan mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, dia melihat Joko dan Rina dengan kepala babi. Fatimah menggelengkan kepala, beristighfar, dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Mana mungkin ada orang yang ingin beribadah di Tanah Suci dengan kepala seperti itu, pikir Fatimah. Dia mencoba melupakan kejadian itu, namun bayangan kepala babi itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan keanehan itu semakin menjadi-jadi. Beberapa orang lain dalam regu mulai melaporkan hal yang sama. Mereka melihat kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi. Meskipun tidak semua orang bisa melihatnya, kabar ini mulai menyebar di kalangan jemaah dan banyak yang mulai membicarakan kejadian aneh tersebut. Akhirnya, mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada Ustaz Mahmudi, pembimbing travel haji mereka. Mendengar laporan ini, Ustaz Mahmudi meminta mereka agar tidak menuduh orang sembarangan dan tidak berburuk sangka terhadap sesama muslim. Dia percaya bahwa mungkin ada kesalahpahaman atau ilusi yang menimpa beberapa orang. Namun pada suatu hari, ketika Ustaz Mahmudi sedang dalam perjalanan, dia sendiri melihat keanehan itu. Ustaz Mahmudi kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Pada suatu pagi yang tenang, saat Joko bangun tidur, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menatap wajah istrinya, Rina, dan terkejut melihat kepala istrinya berubah menjadi kepala babi. Dia berteriak ketakutan, dan Rina, yang terbangun karena teriakan suaminya, menatap Joko dan juga melihat hal yang sama. Kepala Joko berubah menjadi kepala babi. Keduanya berteriak dalam ketakutan dan kebingungan. Namun kali ini, keanehan itu hanya bisa dilihat oleh Joko dan Rina saja. Di mata orang lain, kepala mereka masih tampak normal. Hanya Fatimah dan mereka yang pernah melihat kejadian aneh sebelumnya yang memahami apa yang terjadi pada suami istri tersebut, sementara yang lain hanya bisa bingung. Ustaz Mahmudi, meskipun kali ini di matanya kepala Joko dan Rina terlihat normal, mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajak Joko dan Rina untuk berbicara secara privat dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, Ustaz Mahmudi mencoba menggali lebih dalam tentang kehidupan mereka sebelum menunaikan ibadah haji. Akhirnya, Joko dan Rina bercerita dengan penuh penyesalan. Mereka mengungkapkan bahwa uang yang mereka gunakan untuk naik haji berasal dari praktik pesugihan, sebuah ritual mistis yang mereka lakukan untuk memperoleh kekayaan.
Salah satu praktik yang mereka lakukan adalah ngepet, di mana seseorang menggunakan ilmu hitam untuk mengubah dirinya menjadi babi jadi-jadian yang mencuri uang dari orang-orang. Meskipun mereka telah bertobat sebelum berangkat haji, Ustaz Mahmudi menyadari bahwa uang yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari hasil pesugihan. Pengakuan itu mengungkap masa lalu yang belum benar-benar disucikan. Dia menyarankan agar Joko dan Rina bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari cara yang haram. Selama menunaikan ibadah haji, Joko dan Rina menjalani semua ritual dengan keadaan berkepala babi yang hanya bisa dilihat oleh mereka berdua saja. Keadaan ini menjadi ujian berat bagi mereka, tetapi juga menjadi momen introspeksi dan penebusan dosa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, dan berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kepala mereka akhirnya kembali normal. Namun, pengalaman pahit itu membekas dalam ingatan mereka. Mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bersih. Satu persatu, Joko dan Rina mendatangi rumah-rumah tetangga yang pernah mereka rugikan. Mereka memohon maaf dan mengembalikan uang yang telah mereka ambil. Beberapa tetangga terkejut, ada yang marah, tetapi banyak juga yang menerima permintaan maaf mereka dengan tulus. Setelah mengembalikan harta yang haram dan bertekad menjalani hidup dengan lebih baik, Joko dan Rina mulai menabung lagi, kali ini dengan uang yang halal. Mereka bekerja keras dan menghemat pengeluaran sambil tetap berusaha membantu sesama dengan cara yang benar. Butuh beberapa tahun, tetapi akhirnya tabungan mereka cukup untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan penuh harapan, Joko dan Rina berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Setibanya di Tanah Suci, mereka menjalani setiap ritual dengan khusyuk dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi bayangan kepala babi atau keanehan yang mengganggu setiap langkah yang mereka ambil. Di Masjidil Haram, terasa ringan seolah-olah beban dosa yang mereka pikul selama ini telah hilang. Mereka berdoa di depan Ka'bah, memohon ampunan kepada Allah dengan tangis haru. Mereka merasakan ampunan Allah yang begitu nyata, memberikan ketenangan dan kedamaian yang takkan terlupakan. Setelah menunaikan ibadah, mereka kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh syukur dan cerita yang mendalam. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya taubat dan kekuatan ampunan Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.